Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, ajaib Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya,
Halo, selamat pagi teman-teman sekalian, saudara semuanya, brosis, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan di kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kami untuk menjalani hari ini. Dan mudah-mudahan kami dapat menjalani hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala kasih sayang yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Meskipun banyak hal yang kami lakukan belum berkenan dengan hati Engkau. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, termasuk hal-hal yang kami tidak sengaja melakukannya. Tuhan, pada pagi yang indah ini kami juga berkumpul untuk memuji Engkau. Kami berdoa agar guidance Engkau selalu melindungi kami semua. Perlindungan Engkau juga akan selalu menjaga kami semua during this hard time, during this pandemic time ya Tuhan. Please bantu kami untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Tidak hanya untuk kami, tapi untuk keluarga kami, untuk saudara, untuk teman kerja kami, dan semua orang yang kami kenal Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah agar apa yang kami lakukan berkenan di hati Engkau dan hanya untuk kemuliaan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman semuanya, saudara sekalian, brosis semua yang ada di Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberi. Bagi kalian yang terpanggil untuk memberi, ini adalah bank account detailnya ya. Oke, selamat hari Minggu. Mari kita satukan hati untuk memuji Tuhan Yesus dan juga mendengarkan firman yang akan diberikan oleh pendeta kita. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Are you ready, Yos? I'm ready. Do you trust your friends to catch you? I trust them. Let's go. 3, 2, 1, go. Yos, ngeri nggak Yos? Waktu ditutup mata terus suruh lean back. Dikit. Rasanya gimana sih? Kalau gue suka aja, seneng aja. Soalnya kan teman-teman tuh. Jadi ya udah. Malah yang rasanya ya gue yang ngerjain mereka aja. Tapi kalau misalnya kelihatan mungkin lebih gampang ya, nggak terlalu takut. It's the darkness ya nggak sih, begitu gelap. Toto, you know, ya mesti percaya dua kan, satu percaya pendetanya. Masa gue dicelakain ya nggak sih? Terus yang nomor 2 kan juga apa namanya, you trust your friends lah ya kan, nggak mungkin gitu. Begitu udah ditutup, perbubar semua, nggak mungkin lah. Ya, well, by the way, itu orang melakukan biasanya buat suami istri. Jadi suami istri yang punya masalah, yang misalnya ada yang selingkuh, atau mungkin ada yang kecanduan, narkoba atau judi. Jadi misalnya suaminya udah nggak percaya lagi atau istrinya udah nggak percaya lagi, udah kecewa. To restore it, it's one of the example. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita percaya atau bahwa kita bisa dipercaya. Tapi sekali lagi, it's different when you close your eyes. It's different kalau ditutup matanya, tahu-tahu kita disuruh lean back, terus nggak bisa, you know what I'm saying? Itu serem sih. Notice I'm asking you to do it. Bukan gue gitu ya, aku kan, karena jujur nggak berani. For me it's really hard. Makanya oke lah, kita pakai yang lain aja. Suruh Sasa sama Yos, let's see what happen. Okay? But here's the thing, ya. Kalau misalnya mata kita ketutup tuh kita kan betul-betul nggak tahu gitu loh, what's going on around us. Kalau kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu apa yang ada, apa yang terjadi, ya kan? Kita nggak tahu apakah sekarang tuh lagi aman atau nggak aman. Kalaupun kita bisa lihat apa yang ada di depan mata kita sekarang, kita belum tentu tahu besok tuh kayak gimana, ya kan? Nobody knows what tomorrow is going to be. Tapi satu hal udah pasti, kalau kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa tahu. Kalau kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa mengambil keputusan yang baik, right? We cannot make the good decision if we cannot see. Kalau kita nggak bisa lihat, kalau kita nggak bisa tahu, kebanyakan dari kita pasti ambil keputusan yang salah. So, hari ini kita mau belajar bagaimana bukan cuma kita bisa melihat pakai mata kita, tapi melihat dan mengetahui hal-hal yang Tuhan mau kita lihat, hal-hal yang Tuhan mau kita tahu,
yang nggak bisa didengar sama kuping biasa, yang nggak bisa dimengerti pemikiran biasa, dan yang nggak bisa dilihat pakai mata kita biasa. Oke? Nah, ceritanya tuh dari kisah 2 raja-raja. Ya, jadi di situ ada seorang nabi namanya Nabi Sasa. Nabi Sasa enggak, Sa. Nabi Elijah. Mungkin namanya panggilannya Sasa waktu dia kecil. Nggak tahu, Sa. I'm just kidding. Tapi nama nabinya Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa itu saking begitu hebatnya, dia tuh diuber sama Raja Aramean. Kenapa? Karena dia tuh nyusahin musuhnya Israel banget. Oke, jadi kan yang namanya perang itu kan banyak taktik-taktiknya. Dan seorang jenderal tuh nggak mau musuhnya tahu dia tuh mau menyerangnya dari mana, di mana, dan bagaimana, ya kan? Dia mau sembunyiin tentara sampai terakhir-terakhir supaya musuhnya kaget, ya kan? Tapi tiap kali Elisa tuh kasih tahu. Kenapa? Kan dia bisa lihat. Sama Tuhan dia bisa ditunjukin di mana musuhnya berada. Dia langsung kirim orang ke Raja Israel. Raja Israel datangnya dari situ ya. Terus orang musuh-musuhnya udah mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, gelap-gelap, jalan, bangun-bangun, Tentara Israel udah siap nungguin di situ. Ya kan? Oke, mungkin nggak bisa dari sini. Kita masuk lagi ke situ. Same thing, ya kan? Sembunyi-sembunyi, gelap-gelap, ya kan? Mereka datang malam-malam, pagi-pagi begitu mau berperang, udah ditungguin lagi sama orang-orang Israel di situ. Ya, jadi sekali lagi, there is no element of surprise. Mereka nggak bisa mengejutkan musuh mereka, ya, sampai udah paranoia. Terus mereka bilang, ini siapa nih pengkhianatnya? Siapa pengkhianatnya? Terus sampai rajanya bilang, oke, lo siapa nih pengkhianatnya? Akhirnya orang-orang di sekeliling bilang, kita nggak ada yang berkhianat, tapi ada Elisa, nabinya Tuhannya orang Israel nih, ya. Dia bisa lihat, dia bisa dengar apa yang kita bahas di kamar tidurnya engkau, Your Majesty, dia tuh bisa dengar. Jadi kalau kita mau menang lawan orang Israel, kalau kita mau mengejutkan, kalau kita mau bisa berperang lawan mereka, kita mesti tangkap Elisa dulu, ya kan? Oke, jadi udah deh. Mereka tangkap, gimana Elisa? Elisa disamperin, and then they surrounded Elisa. Oke? Nah, waktu mereka udah kepung Elisa, anak buahnya Elisa dengar, dia bisa lihat, wah, kita udah dikepung. Panik dong, ya kan? Namanya juga nabi kan masa nabi bawa senjata? Enggak lah ya, paling juga bawa kapak, nggak bawa pisau, just because that's how they live back then. Tapi mereka nggak bawa senjata lah, ya kan? Nggak bawa tentara, orang cuma nabi. Panik. Guru, dikepung guru, kita udah dikepung. Santai Elisanya. Terus bingung kan? Pernah nggak sih ketemu orang kayak gitu? Udah capek, udah stress out, pokoknya ini udah jelek banget situasinya. Orangnya masih santai aja. You know, some people are like that. Nyebelin kan orang-orang kayak gitu. Tapi karena Elisa nggak mau jadi orang yang nyebelin, dia bilang gini, Tuhan, bukakan matanya supaya dia bisa lihat apa yang saya bisa lihat. So basically, let him see what I can see. Let him see what truly is going on. Habis itu dibukakan matanya, dan walaupun mereka lagi dikepung sama pasukannya raja dari Aramean, tapi yang mengepung mereka juga dikepung oleh pasukannya Tuhan. Bala surgawi sudah mengepung mereka. Jadi maksudnya apa? Lo takut karena lo nggak bisa lihat. Lo panik karena lo nggak tahu. Lo nggak tahu walaupun kita lagi dikepung, walaupun kelihatannya kita udah kalah, walaupun kelihatannya kita yang sudah dikepung, tapi ternyata malaikat surgawi ada mengelilingi mereka. Guys, ini yang kita harus belajar, ya, bahwa kita itu diberi kuasa sama seperti Tuhan sudah memberi kuasa kepada Elisa untuk bisa melihat hal-hal yang Tuhan sudah lakukan di dunia ini. Amin. Ya, Tuhan kan udah angkat kita jadi anak-anaknya. Masa kita nggak dikasih tahu, ya kan? If your mom wants to do something, pasti dikasih tahu dong. Iya nggak sih? Nggak mungkin kan langsung jalan aja hilang sebulan. Gitu. Pasti kan kasih tahu kan. Gue besok kesini, minggu depan gue kesini, lo jangan kemana-mana. Ya kan, that's how we talk to one another in a family, right? Dan kita sekarang jadi keluarganya Tuhan. Pasti Tuhan kasih tahu. Pasti Tuhan akan menunjukkan buat kita, berbicara kepada kita hal-hal yang Dia nggak tunjukkan kepada orang-orang lain.
Dan kalau kita tahu hal-hal yang Tuhan sudah lakukan, mestinya kita lebih beriman, ya dong, lebih percaya, lebih berani, ya kan? Dan bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Because good decisions is important. Apalagi yang lagi kayak gini, ya kan? Terlalu banyak orang menyerah. Udahlah, gue jual aja semuanya. Nggak tahu lah kapan nih pandemi selesai. Ya emang sih nggak ada yang tahu pandemi selesai, tapi jangan menyerah gitu dong, ya kan? Yaudah bubar. Cih. Capek aku menikah dengan kau. Oke deh. Tidak bisa lagi hubungan ini diselesaikan. Apa sih? Ya kan? Look, you don't know. Mungkin ada hal-hal yang lo nggak tahu. Mungkin ada hal-hal yang lo nggak bisa lihat. Daripada panik, ya kan? Daripada menyerah, daripada putus asa. Kenapa nggak tanya Tuhan? Buka mataku untuk melihat hal-hal yang Tuhan mau aku lihat. Amin. Amin. Again, that is given to us. Karena roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Roh yang memberikan kemampuan untuk Elisa untuk tahu, untuk bisa melihat hal-hal ini. Itu ada dalam kita. Dan semakin kita mendekat dengan dia, semakin kita mendengar, bertanya kepada dia, semakin kita bergantung kepada dia, semakin kita bisa lihat. Semakin kita bisa dengar dan semakin kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana yang belum pernah dilihat dengan mata, didengar telinga, yang belum pernah timbul dalam hati, itu udah Tuhan siapkan asal kita mau berserah dan mengambil keputusan sesuai dengan kemauan Tuhan. Amin. Ini sekali lagi, nobody knows kapan nih pandemi selesai, ya kan? Nobody knows kapan ekonominya mulai bounce back, mulai baik lagi, ya kan? Nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Amin. Tapi yang kita tahu, Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kita. Nah, kalau nih kita cuma ngelihat pakai mata kita terus-terusan, cuma ngelihat dari sosial media terus-terusan, TikTok, Instagram, Facebook, tetap Facebook. I get news from Twitter, ya kan? Masih juga sering dengar berita dari teman dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Tapi teman tuh cuma bisa lihat so far, ya kan? Berita juga nggak tahu semuanya, ya kan? Dan juga kadang-kadang ada orang punya motivasi yang nggak baik, belaga jadi teman dan mencoba menutupi mata kita. Yang kita mesti minta dari Tuhan adalah di dalam segala sesuatunya, God, let me see what you see. Tuhan tunjukkan. Tapi gini nih, jangan ketawa dulu, jangan seneng dulu. Make sure kalau Tuhan tunjukkan, ya kan, kalau Tuhan kasih lihat, please do what He wants you to do, ya kan? Karena belum tentu you have the right information, terus lo langsung lakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Belum tentu juga. Kadang-kadang kita udah ada informasinya, tetap ambil keputusan yang tidak baik. Informasinya udah baik, keputusan yang tidak baik. Tapi biarlah kalau Tuhan udah kasih informasi yang terbaik, biarlah kita juga mengambil keputusan yang terbaik juga. Oke, jadi jangan takut dulu, jangan menyerah dulu, jangan kecewa dulu, jangan nyalain Tuhan Yesus dulu, jangan nyalain Pastor Mario dulu, curhat. Trust in God, dan kalau betul-betul you're desperate or you really want to see, mintalah sama Tuhan. God, let me see what you want me to see. Tunjukkanlah hal-hal yang mau Tuhan tunjukkan kepadaku. Amin? Alright, so don't get confused, don't give up, dan selalu percaya. Walaupun kita nggak bisa lihat, Tuhan pasti bekerja. Amin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terlalu sering kita menyerah, terlalu sering kita takut, terlalu sering kita goyang. Karena kita cuma percaya sama mata kita. Cuma dengar dari berita, cuma dengar dari sosial media, cuma dengar dari teman-teman. Tapi biarlah kami sama seperti Elisha. Biarlah kami selalu menyerahkan diri kami kepada perlindungan Tuhan. Dan biarlah kami melihat sama seperti Elisha, apa yang Tuhan sedang lakukan di bumi ini sama seperti di surga. Karena kami butuh Tuhan. Karena kadang-kadang kami nggak bisa cuma percaya terus, cuma beriman terus. Kadang-kadang kami mesti lihat Tuhan. Kami mesti lihat. Dan untuk semua di sini, untuk yang harus melihat, yang butuh untuk melihat kebesaran Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan tunjukkan pada hari ini juga. Yang butuh mujizat, Tuhan berikan mujizat pada hari ini.
Tapi yang paling penting Tuhan, kalau mereka sudah melihat, biar mereka percaya. Dan kalau mereka percaya, biar mereka bisa taat dan selalu mengikuti di mana Tuhan tunjuk mereka untuk pergi. Hidup kami, segala sesuatunya yang kami punya, cuma untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tunjuk, kami pergi. Tuhan katakan, dan kami akan lakukan. Semuanya sekali lagi, hidup kami, apapun yang kami punya, hanya untuk satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan ini semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Good to see you, good to see you, good to see you, good to see you guys. Peace. Selamat hari Minggu semuanya. Buat teman-teman yang merasa diberkati lewat pelayanan kami hari ini, teman-teman boleh juga ambil bagian untuk jadi berkat. Bisa transfer di rekening di bawah ini. Dan juga buat teman-teman, tolong juga boleh komen, like, and subscribe semua media sosial yang ada. Dan juga teman-teman ditunggu kembali untuk bergabung minggu depan bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati.